selanjutnya saya bertanya tentang bagaimana sih respon Bapak terhadap penonton yang merespon baik atau subscriber menjadi menambah, itu respon Bapak bagaimana? Gini Mas ya, dari awalnya ya saya memang dari awalnya tuh ya repot lah menambah subscribe segala macam itu kan nggak langsung tinggi kan enggak sih. Iya. Jadi awal mula itu kan dari perjalanan saya 4 bulan kan 4 bulan sampai sekarang alhamdulillah udah monet ya, udah monet, alhamdulillah udah monet. Saya melalui live streaming. Live stream Berarti 4 bulan itu udah monet, Pak? alhamdulillah udah Mas, Alhamdulillah. udah monet sekarang udah monet. Jadi ini inisiatif saya gini Mas. Saya melalui live streaming, saya pengen langsung ketemu di depan kamera sama audien pemirsa Indulasan, saya pengen ngomong langsung malam. Oh. Enggak melalui vlog, enggak melalui video, enggak. Saya pengen langsung ketemu audien saya, Mas. Oh. Itu saya seperti kayak gini, Pak. Gitu. Iya, seperti kayak gini malah seneng saya. Bener saya, tapi kalau memang saya ada inisiatif pengen itu mengingatkan para generasi penerus, saya pengen langsung ketemu sama yang bersangkutan gitu. Bersilaturahmi. Iya, bersilaturahmi lewat live streaming gitu aja. Ya, ya. Selanjutnya Bapak kan para YouTuber itu kan biasanya orang yang menjadi YouTuber itu biasanya tidak pede. Nah, bagaimana sih Bapak menghadapi percaya diri di depan kamera? Oh gitu ya Mas, terima kasih. Ini versi saya ya, versi saya. Jadi nggak ngomong di sana-sana, nggak. Ini versi saya aja. Misalnya kepada teman-teman ya sana, ini saya ngomong cocok, monggo dipakai. Ya dipakai, orang cocok nggak usah dipakai. Ini kalau versi saya. Ya, misalnya gini, kita harus sama siapapun harus pede lah. Jangan sampai kita nggak pede. Di depan kamera kita harus pede. Gini, tipnya gini. Satu, biasanya orang pede tergantung kita mungkin kadang-kadang kurang mampu gitu Mas. Kita rakyat kecil, kita bukan pegawai pejabat tinggi kan itu kan. Kadang-kadang itu orang kadang-kadang nggak pede sama kamera kan. Tapi kuncinya gini teman-teman, tak kasih tahu, kita menghadapi pede untuk menghadapi kamera ini. Awak dhewe iki, kita ini masalah makan, masalah sandang pangan itu kita kan ora tergantung sama dia gitu loh. Jadi kita kan mangan itu kan ora tergantung sama wong sugih. Ora tergantung sama dia yang pangkat di dhuwur, yang wong sugih dunyane banyak kan enggak kan? Kita makan tiap hari ya cari sendiri. Jadi kita saling orang tak taruhlah orang walaupun dia wong ora kaya, wong pejabat tinggi, ya udah kita biasa aja. Iya, sama-sama manusia. Sama-sama manusia, kita gitu aja. Jadi harus kepedean gitu harus bisa biar muncul kita. Jadi kita lapor ketakutan, aduh, orang itu kaya, wong kuwi sugih, jadi tidak percaya diri. Iya, wong kuwi pangkat dhuwur, aku ora. Itu malah nggak percaya diri, malah ya orang nggak percaya diri biasanya malah sininya akhirnya kurang pecah, Mas. Jadi kadang-kadang bisa goblok juga malah. Jadi kita harus pede aja. Kayak saya udah pokoknya sekarang. Yang penting kita sandang pangan orang jaluk wong sing sugih, orang jaluk wong sing pangkat dhuwur, udah itu saja. Saya karo sapa ae biasa, Mas. Biasa aja. Meskipun pejabatnya tinggi. Pejabat tinggi saya biasa. Apalagi saya rakyat kecil kan. Saya rakyat kecil tenang aja saya itu aja. Jadi pede aja saya. Depan sama siapa pede aja itu aja saya. Jadi nggak ada yang saya, ini orang sugih, wong itu. Dan saya sama lah. Namanya pangkat, jabatan, dan kekayaan itu kan titipan Tuhan kan. Kita di hadapan Tuhan sama manusia enggak. Jadi harus pede di depan kamera. Teman-teman dia enggak pede harus hilangkan semua itu tipe dari saya. Itu kalau cocok monggo dipakai, kalau enggak cocok silakan, enggak apa-apa, itu aja. Itu prinsipnya pede menghadapi kamera. Jangan kita itu melihat yang di luar sana itu terlalu melebihi kita semuanya. Enggak, biasa aja. Orang biasa kita setara gitu aja. Jadi kita menghadapi kamera tenang aja. Kalau saya gitu aja. Jadi harus pede. Harus pede. Nggak harus pede kita tidak jadi channel YouTube ini kalau nggak pede. Iya nggak jadi. Kalau kita kadang-kadang orang YouTuber kita takut sama kamera. Aduh. Nah kan gini ya, kita gimana caranya kita memikat audien, kita merangkul segala itu memang ada saja Mas, banyak itu. Tapi ciri khasnya masing-masing Mas. Jadi saya kan Sudar Basito, disamakan dengan yang lain, saya nggak mau juga.
Oh mirip ini, saya nggak mau. Ya sudah sudah Presito. Cuma satu. Iya satu, saya mau disamakan apa aja saya nggak mau. Itulah saya, itu loh Mas. Jadi masalah di depan kamera itu kepada teman-teman di luar sana kalau belum video tolong dari sekarang ya. Kalau melihat saya tips saya kalau cocok dipakai. Tenang aja, ora usah kamu ora usah wedi-wedi. Wong awake dhewe sandang pangan njaluk kono, awake dhewe jungkir walik dhewe kok. Wong pangkat duri di nggo dhewe ora njaluk awake dhewe ora njaluk. Tenang aja, wis pede aja. Ayo, teman di luar sana, pede semua ya. Jangan sampai ora pede. Itu saya nggak senang. Itu saya. Iya. Silakan mau ya Mas. Selanjutnya kan Bapak punya pekerjaan yang tetap, ya, pedagang. Nah, untuk meluangkan waktu di channel YouTube itu bagaimana sih Pak? Cara membuat video dan sebagainya itu bagaimana? Cara mengatur waktunya? Oh gitu ya. Gini Mas, awal-awalnya kan memang gini. Antara dagang sumber utama sama channel YouTube itu kan sampingan. Jadi kadang-kadang berbagi waktu kadang-kadang repot ya. Repot jadi terus ini bikin channel YouTube, ini saya hari-harinya di pasar, full di pasar, gimana caranya kan gitu. Nah itu terus ada kan saya merasa senangnya gini, ada dari pemirsa ngerespon baik saya kan, itu dari terpaksa saya menyisihkan waktu, kok kan di pasar-pasar sana-sana itu ada yang bantu kan, jadi kerjaan saya kan agak bisa kurang gitu, jadi untuk bisa mengatur antara YouTube dan kita dagang kecil-kecilan tadi. Iya. Jadi biar berjalan seiring sejalan, Mas. Pedagang jalan, YouTube juga jalan. Iya, berdagangnya jalan, kita YouTube-nya jalan itu. Kalau nanti kau fokus ke satu ya nanti yang satunya gimana? Pemain kita YouTube fokus ke YouTube. Nah, kita atur tiap hari makan kok. Iya. Nggak bisa toh. Jadi yang penting yang utama dagangnya ada, yang jangan sampai kita dagang kecil-kecilan terganggu dengan adanya ini gitu loh. Ya, sekarang udah alhamdulillah udah berjalan semuanya. Jadi ada saya ada dagang kecil-kecilan berjalan, YouTube-nya alhamdulillah ada tanggapan, ada direspon dari masyarakat, dari teman-teman, semuanya alhamdulillah baik. Itu. Pak, selanjutnya apa sih yang menginspirasi Bapak untuk membuat channel YouTube ini? Begitu ya. Gini Mas, berarti ya dari awal tadi saya udah ngomong juga kan, dengan saya sebagai Sudarto Seto, orang kecil, rakyat jelata, ingin menyuarakan tentang hal ini, mudah-mudahan generasi gadget, generasi sekarang yang sudah saya kayak prihatin sekali, monggo silakan yang hal-hal negatif, contohnya ke judi, ke main mabuk-mabukan, game yang terlalu berlebihan, monggo lah. Mulai sekarang aja kita stop, ya, kita kurangi, jangan sampai syukur bagi kita stop Mas ya. Kita stop, jangan sampai generasi-generasi yang sekarang itu tergelincir ke hal-hal yang kurang baik nantinya. Apalagi jangan sampai pesan saya, generasi sekarang jangan gampang mau diprovokasi, jangan mau diadu domba dengan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu aja. Jika kita monggo silakan semuanya, generasi gadget, generasi milenial, monggo silakan melalui channel YouTube saya, monggo silakan. Ayo stop semua hal-hal yang negatif yang merugikan kita sendiri, apalagi merugikan bangsa dan negara ya. Sementara itu yang saya dapat saya sampaikan hari ini itu. Iya Pak, ini pertanyaan terakhir. Apa sih pesan dan kesan Bapak untuk generasi milenial? Generasi milenial saya pesan ya, stop masalah hal-hal negatif, contohnya judi online, terlalu main game banyak, biar IQ kita biar lancar, cerdas ya. Jangan sampai kita nanti soalnya generasi muda sekarang yang mungkin masa depan, silakan stop ya. Kita menuju Indonesia yang lebih maju, Indonesia Emas tahun 2045 ya. Itu pesan saya kepada teman-teman luar sana, monggo silakan. Itu pesan saya, ini saya dari rakyat kecil gitu ya. Ya berarti di sini kita bisa memilah dan memilih mana yang baik dan yang buruk, dan salah satunya untuk membuat channel YouTube ya. Iya betul ya, itu ya, itu betul. Jadi harus kreasi. Jadi kita mau game segala macam itu kita dialihkan ke hal-hal yang positif gitu Mas. Salah satunya membuat channel YouTube. Iya, itu membuat channel YouTube itu untuk generasi yang biar lebih kreatif lagi arah sana, biar nggak merugikan diri kita, apalagi merugikan bangsa dan negara. Ya, mungkin cukup sekian Bapak. Begitu ya Mas. Oh ya, gini guys, sementara dari teman subscriber saya, dari Mas Maulana Rizky ya, mudahnya udah cukup ya.
pesan sama teman-teman subscriber Sudar Beseto ya, tolong dukung channel YouTube Maulana Rizky ya, subscribe, like, comment, and share ya, gitu. Tolong dukung, kalau saya ulang lagi, channel YouTube Maulana Rizky ya, tolong subscribe, like, comment, and share ya. Itu teman-teman di luar sana ya. Terima kasih Mas Yuma ya, udah mampir ke sini ya, gini. Inilah saya Sudar Beseto kayak gini aja ya. Ada kurang lebihnya semuanya, mohon maaf ya, ada salah kata juga dari Mas Yuma, mohon dimaafin. Dan tentu kita manusia biasa, ada kurang lebihnya, ada dosa, salah, kilap segala macamnya. Itu pasti ada, yang mohon maaf atas semuanya. Pesan saya tetap semangat selalu, pantang mundur, pantang menyerah ya. Mudah-mudahan sehat panjang umur, ketemu kita kapan-kapan insya Allah dari podcast nanti selanjutnya. Tunggu saja ya untuk teman-teman di sana. Nih ya, selamat malam, selamat istirahat. Akhirnya saya itu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yuma. Ya.